Kalau kata anak Gen Z sih, dengerin lagu Hindia termasuk salah satu cara bertahan hidup. Daripada mahal-mahal ke psikolog kan. Hal-hal yang menggangguku, karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes so wonderful. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with everything you are. 98,7 FM, tempat pulang di setiap malam. Halo hai warga insomku, balik lagi sama Salwa yang suka ketawa dan banyak drama. Siap temani malammu yang dingin dan overthinking ini di Midnight Session. Nah, barusan kita udah dengerin nih lagu dari Hindia yang katanya psikolog berkedok musisi itu. Ada-ada aja ya Gen Z ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang lagi happening banget malam ini, ya soal kesehatan mental, aku mau nanya dulu deh ke kalian. Kalian lagi mikirin apa sih sekarang? Bikin masa depan? Tugas kuliah? Atau malah mikirin dia yang gak kasih kepastian? Tenang ya, gak usah overthinking. Karena Salwa punya satu lagu nih buat Sobat Insom, buat nemenin malam hari ini biar lebih hangat dan tenang tentunya. So, enjoy this one. Bawamu ke sini, kami pernah di situ, di posisimu, elakkan kesahmu. Di antara pusara nirfungsi, petakan semua lagi, titik tujuh yang telah terpatri. Melamban bukanlah hal yang tabu. Nah gimana nih setelah dengar lagu dari Perunggu? Lebih tenang kan ya? Karena emang lagu-lagu dari Perunggu nih maknanya deep banget kan warga Insom. Nah sekarang Salwa mau nanya nih, kalian pernah gak sih ngerasa bingung banget soal masa depan? Kayak orang lain tuh udah punya rencana, sementara kita masih ngeraba arah. Tapi inget ya, setiap orang tuh ada waktunya masing-masing. Kalau kata Perunggu tadi sih, gimana? Melamban bukan hal yang tabu. Nah dalam Islam pun Allah udah ngatur semuanya dengan penuh kasih. Seperti firman Allah di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Kayak gini nih bunyinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau sekarang warga Insom belum nemu jalan, mungkin Allah lagi ngajarin kamu buat kuat dulu. Tenang ya, semua akan tiba di waktu yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke segmen curhat. Di segmen ini, segmen yang paling ditunggu-tunggu banget nih sama kalian. Surat dari warga Insom. Nah, sekarang Salwa mau baca ini, salah satu DM dari warga Insom. Kayak gini nih. Halo Kak Salwa, salam kenal ya. Aku Nadia dari Bogor. Aku ngerasa gak bisa jadi siapa-siapa Kak. Aku takut banget sama masa depan aku. Aku ngerasa kenapa perkembangan aku lebih lambat ya dari orang lain. Di umur aku yang sekarang, kok aku ngerasanya belum jadi siapa-siapa. Gimana ya Kak cara ngatasin rasa takut itu? Wah Nadia, halo, salam kenal ya, aku Salwa. Aku paham banget kok yang kamu rasain, aku ngerti. Aku juga pernah ada di titik itu. Jangan dikira Salwa yang suka ketawa ini gak pernah overthinking ya. Kadang dunia tuh kerasa cepet banget gak sih? Kayak kita ngerasa tertinggal gitu.
Tapi inget ya, bukan berarti kita gagal. Allah tuh gak pernah salah waktu. Mungkin kita belum dikasih hasil sekarang karena kita sedang disiapkan mental dan hatinya untuk menerima hasil yang lebih baik di masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, Salwa mau kasih satu lagu nih buat warga Insem semua. Biar kalian gak ngerasa capek lagi dan overthinking. Atau ngerasa belum cukup. Tenang ya, kalian hebat kok. Kalian semua hebat dengan semua hal yang udah kalian lewatin dan dapetin sampai hari ini. Jadi jangan takut ya, jangan ngeremehin diri sendiri. Malam ini kita nikmatin lagunya. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Kalau kata Tulus sih, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Deep banget ya. Kayak tahu banget gitu apa yang lagi kita rasain. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen yang seru banget nih Sobat Insom. Karena kita akan masuk ke satu hari, satu fakta, dan satu trik. Yang tentunya dari narasumber yang terpercaya nih. Sobat Insom, sebelum kita dengerin nih trik dan tips dari narasumber yang terpercaya dan terkeren ini, Salwa mau kasih nih satu fakta ke Sobat Insom. Kalian tahu gak sih, menurut penelitian dari American Psychological Association atau APA, sekitar 91% Gen Z mengaku pernah mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional akibat stres. Wah, kalian kenapa ya? Contohnya seperti merasa depresi atau sedih, kehilangan minat, motivasi, atau energi. Gak hanya itu Sobat Insom, sekitar 1 dari 3 anak muda berusia 18-24 tahun juga melaporkan gejala terkait kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kalian tahu gak penyebabnya apa? Karena memiliki pandangan pesimis terhadap dunia dan takut dengan kepastian di masa depan. Wah, jadi ternyata banyak ya Sobat Insom yang ngerasa takut banget kalau nanti masa depan gak jadi apa-apa, atau ngerasa perkembangannya tuh gak secepat orang lain. Nah, biar kalian gak takut-takut lagi, kita akan dengerin nih satu tips dan trik dari narasumber kita, yaitu Ibu Anita Aisyah, MPSI Psikologi, yang sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ibu Anita Aisyah telah menempuh pendidikan studi S1 di Universitas Diponegoro di jurusan psikolog dan menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada jurusan psikologi. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di S3 Universitas Gadjah Mada. Ketakutan dampak buruk terjadi di masa depan itu wajar ya. Misalnya saya takut nggak lulus S3, sekarang nggak S3. Ada masalah lagi namanya quarter life crisis, usia seperempat usia, misalnya 25 tahun itu kan tuntutannya lebih besar. Iya. Ketika sudah lulus harus apa gitu kan, harus bekerja apa. Nah, justru pada saat kuliah ini kan sebenarnya banyak pilihan ya. Nanti kalau sudah lulus kan kita milih sendiri sebenarnya. Iya. Orang yang lebih mapan di quarter life crisisnya itu adalah orang yang selalu
membuat dirinya terus belajar. Dengan terus belajar kan kompetensinya meningkat, terus belajar untuk akademiknya, belajar bersosialisasi sama orang lain, supaya apa? Supaya ketakutan di masa yang akan datang itu nggak terjadi gitu loh. Wajar kita takut, tapi kita melakukan apa supaya itu nggak terjadi? Bukan kita diam aja. Gitu. Nggak boleh stuck di situ Iya. aja gitu ya. Supaya krisis di usia 25 tahun itu apa ya? Nggak besar di kita, karena kita terus belajar kan membuat kita percaya diri, membuat kita punya kompetensi, membuat kita dilirik banyak orang gitu. Kita melakukan sesuatu. Wajar ketika itu wajar ya, ketakutan itu wajar, tapi wajar apalagi ketika kita melakukan sesuatu. Ketakutan itu tidak wajar ketika kita diem aja, nggak ngapa-ngapain, ikut teman-teman yang kayak gitu juga gitu kan. Makanya kita aku punya pikiran kayak gini nih, aku susah mengendalikan diriku. Kalau susah, cari temen yang motivasinya lebih tinggi daripada kita supaya kita ngikut gitu. Karena dalam diri kita tuh motivasi internalnya nggak ada, makanya kalau nggak ada kita eksternal dulu lah gitu. Cari lingkungan yang membuat kita terpacu untuk terus belajar. Cari orang yang bisa, cari komunitas, cari teman yang bisa mensupport keadaan. Ada istilah burnout, kelelahan yang berkepanjangan. Biasanya itu dampaknya dari gangguan psikologis yang kronis, yang dia tidak nyaman dalam kondisi yang lama jangka panjang gitu. Bullying, orang tua yang bermasalah. Bukan. Dalam dunia kampus, apa faktor yang sering bikin mahasiswa stres dan burnout? Tekanan akademik, ya kan? Tugasnya banyak, mata kuliahnya banyak, dan kalian itu dituntut untuk aktif di kegiatan di luar kampus, ya kan? Iya. Terus sama adaptasi dari SMA ke kuliah, terus tuntutan sosial, terutama tuntutan orang tua, ya kan? Sama ketidakseimbangan hidup. Biasanya kalau misalnya kita terus belajar, itu juga bisa lelah loh. Makanya perlu diseimbangkan, kita belajar, ya kita olahraga, ya kan? Kita makan makanan yang sehat, tetap diseimbangkan fisik sama psikisnya. Jangan belajar terus. Organisasi ya bagus, tapi ya jangan organisasi terus. Tapi keseimbangan antara akademik sama kegiatan sosial sama kegiatan keluarga. Karena keberkahan itu kan biasanya kita dapat dari setelah kita telepon ibu, kita nolong ibu, kita nolong adik, itu kan kemudahan dapat. Jadi seimbang di beberapa aspek. Nggak cuma jalan-jalan aja, akademiknya juga, olahraga juga. Makanya dalam juga itu ada kegiatan Sabtu Krida, Sabtu untuk olahraga. Itu supaya kita tuh nggak stres. Stres ada yang stres negatif, ada yang stres biasa ya. Stres negatif tuh kayak gimana, Bu? Stres negatif itu sampai ganggu ke kegiatan kita. Kalau stres yang biasa, misalnya kamu dapat TOEFL 500, saya masih 450, saya stres. Tapi dengan saya stres, saya berusaha untuk supaya dapat TOEFL 500. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan tugas, saya belum, saya stres. Saya menyelesaikan, karena stres saya menyelesaikan tugas, itu stres. Tapi kalau stres negatif itu sampai berdampak ke dalam banyak hal, yang nggak mau bersosialisasi, nggak mau belajar, pergi, nggak pengen ketemu orang tua, itu berdampak yang ada semua orang stres, tapi tidak semua orang itu punya stres negatif. Oh gitu. Jadi kan stres itu positif. Pesan dari Ibu Anissa dan juga tips and triknya nih biar kita nggak terus-terusan stres negatif. Nah, kalau tadi dari ibunya tuh udah ada penjelasan ya, kalau stres itu ternyata ada dua macam, ada stres dan stres negatif. Jangan sampai kita ada di stres negatif ya, karena stres itu sebenarnya wajar loh. Tapi kita harus imbangin, tapi kita harus tahu kalau misalkan kita nggak boleh stuck di situ-situ aja, kita harus tetap berkembang dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Tentunya didampingi oleh doa, teman-teman yang selalu support, dan juga
dari dalam kita harus makan makanan yang bergizi juga, dan olahraga dan juga tidur yang cukup tuh teman-teman. Nah Sobat Insom, percaya deh, Allah gak akan biarin usaha kamu sia-sia. Kadang yang kita anggap belum sampai, sebenarnya lagi dikasih jeda supaya kita gak capek di tengah jalan. Sobat Insom, kayaknya selalu udah lama banget nih nemenin malam kalian yang dingin ini. Dan udah gak overthinking dong pastinya, karena udah dapet tips dan trik dari narasumber yang terpercaya nih. Nah kalau gitu, Salwa pamit undur diri ya, dan jangan lupa istirahat. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di Midnight Show selanjutnya. 98,7 FM, tempat pulang di setiap malam. Bye! Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku.